Pemirsa, harapan keluarga untuk mendapat keadilan bagi Muhammad Ilham Pradipta mulai menemui jalan terang. 4 aktor intelektual di balik kematiannya telah tertangkap, namun motif di balik pembunuhan kepala cabang bank itu masih belum terungkap. Inilah wajah 4 aktor intelektual di balik kematian kepala cabang bank pemerintah Muhammad Ilham Pradipta. Mereka ditangkap di lokasi berbeda. 3 orang ditangkap di Solo dan 1 orang lainnya di Pantai Indah Kapuk, Jakarta. Sementara hingga kini polisi masih menyelidiki motif keempat pelaku menghabisi nyawa korban. Kriminolog Adrianus Meliala menilai motif pelaku bisa beragam. Mulai dari persoalan pribadi hingga dugaan fraud atau kecurangan yang berkaitan dengan kredit fiktif. Bahwa korban itu dicuri dalam rangka dibunuh, maka memang ada kemungkinan yang bersangkutan misalnya atau pelaku misalnya itu memiliki dendam pada korban. Ya, ada rahasia yang mungkin misalnya harus kemudian ditutup dari korban sehingga kemudian korban harus dimatikan. Itu kalau memang betul bahwa penculikan itu adalah dalam rangka membunuh. Tapi kalau misalnya terkait dengan permintaan keterangan, terkait dengan pemberian informasi dan seterusnya, maka bisa saja itu terkait dengan pekerjaan. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Ito ya, bahwa itu kemungkinan ada kaitan dengan pekerjaan korban sebagai banker gitu ya. Maka kemungkinan si korban ini kemungkinan misalnya diajak untuk kong kali kong, diajak untuk misalnya melakukan satu kegiatan fraud ya, yang lalu entah kenapa kemudian mungkin korban menolak, barulah kemudian lalu si pelaku itu marah, kesal dan kemudian lalu membunuh korban. Peristiwa bermula pada 20 Agustus lalu saat Ilham disergap sekelompok orang di area parkir supermarket Jakarta Timur. Saat akan masuk ke mobil, korban dihadang dan dipaksa masuk ke mobil putih yang parkir di sebelahnya. 4 pelaku kemudian kabur meninggalkan lokasi. Sehari kemudian, jasad Ilham ditemukan di persawahan Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Kondisinya mengenaskan, di mana tangan, kaki, dan matanya dilakban. Hasil otopsi menunjukkan ada luka benda tumpul di dada serta tekanan di leher dan dada yang membuat korban kehabisan nafas. Di tengah duka mendalam, istri Ilham hanya berharap pelaku diganjar hukuman seberat-beratnya. Suami saya itu orang baik, sangat baik, banyak kesaksiannya. Jadi harapan saya ketika pelaku udah ketemu, dihukum setimpal, berat-beratnya. Karena suami saya orang baik, tapi diperlakukan dengan cara tidak baik sampai kehilangan nyawanya. Itu aja sih. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.